Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin, para hamba Allah, sebagaimana yang telah kita sering dengar apa yang disampaikan oleh para ulama dan para guru-guru kita, bahwa ada dua syarat mutlak yang tidak harus ada agar supaya amal ibadah perbuatan baik kita diterima, diridai dan diganjari oleh Allah. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, amalan itu, ibadah itu benar dan sah sesuai dengan tuntunan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah kita hari ini secara ringkas kita akan mengingatkan itu kembali, karena setiap hari kita beribadah, setiap hari kita beramal, setiap hari kita melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah. Yang paling takut, yang paling amat sangat kita takuti adalah apa yang dikatakan oleh orang Minang, minyak habis samba ndak lama. Awak panik waktu terbuang. Intinya adalah kita telah melakukan suatu perbuatan, suatu pekerjaan, berpenat-penat, berlelah-lelah, tapi hasilnya tidak ada. Jangankan akan dapat pujian, malahan mendapat caci cercaan, karena yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dan apa yang dituntut kepada kita. Itulah dia minyak habis sembah tidak lama. Nah, itu dalam beribadah apalagi. Jangan sampai kita melakukan suatu amal, suatu ibadah, kita telah melakukannya penat-penat, berletih-letih, berlelah-lelah, bersungguh-sungguh, tetapi tidak diterima, ditolak, mardud. Amal itu kan ada yang makbul, ada yang mardud. Ibadah itu ada yang makbulah, ada yang mardudah. Itu mestilah bagi siapa saja yang beribadah, lebih-lebih ibadah mahdhah. Pertama sekali, agar supaya ibadahnya itu diterima, diridai oleh Allah, mestilah dia melakukannya dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah amalan hati, bukan amalan lidah. Ikhlas itu bukanlah ucapan, bukanlah ujaran-ujaran.
Ikhlas mahalluha fi qalb, tempatnya di hati. Mahalluhu fi qalb, tempat ikhlas itu di hati. Dia amalan hati, perbuatan hati. Sedikit kita pertegaslah. Niat ada yang tidak ikhlas, ada yang ikhlas. Sebagaimana niat ada yang baik, ada yang buruk. Niat berbeda dengan ikhlas. Apa bedanya? Niat itu secara sederhana bahasa kitanya adalah maksud, tujuan. Qasdu syai', bermaksud, berkehendak, berkeinginan melakukan sesuatu, namanya niat. Niat itu tempatnya di hati, dia amalan hati, tidak ada sangkut paut dengan lidah. Cuman ada sebagian ulama yang memahami disunatkan mengucapkan niat itu untuk memperkuat, mempermantap, memperkuat hati. Itu pendapat sebagian ulama. Tapi tetap mereka sepakat semuanya menyatakan niat itu tempatnya di hati, dia amalan hati, tidak ada hubungan sangkut pautnya dengan lisan atau lidah. Niat adalah sederhana bermaksud, bertekad, berkeinginan sangat untuk melakukan sesuatu pekerjaan, jadi atau tidak jadi. Apa bedanya ikhlas? Ikhlas adalah melakukan amalan itu dimotivasi, didorong oleh niat, maksud, keinginan semata-mata mengharapkan ridha Allah, balasan Allah. Ibtigha'an liwajhillahi ta'ala wa talaban li thawabi fil akhirah. Secara bahasa ikhlas itu kan artinya bersih. Kha, lam dan sad, bersih. Bersih, murni, tidak ada campuran. Kemudian dimaknailah ikhlas itu melakukan sesuatu perbuatan, suatu amalan, suatu ibadah murni, tidak ada campurannya, tidak ada campuran dengan maksud, tujuan, keinginannya lain, semata-mata murni, bersih, hanya mengharapkan ridhonya dan balasannya. Itulah ikhlas. Ikhlas itu sulit mewujudkannya, harus dilatih. Apabila suatu amalan kita lakukan tidak ikhlas, amalan itu tertolak, tidak diterima. Perlu kita ingatkan, ada 3 kelompok manusia yang mula-mula sekali dihumbankan, ya, dilemparkan ke dalam neraka. Itu 3 kelompok manusia itu adalah para mujahid, yang dia berjihad fi sabilillah katanya, tapi tidak ikhlas. Kita tidak akan membacakan hadisnya, agak panjang, cuma kita ambil saja ringkasnya. Yang kedua, para qari, para ahli Quran. Dia lakukan itu tidak ikhlas. Yang ketiga, para dermawan, orang-orang suka berinfak, tidak ikhlas. Inilah makhluk pertama yang dibuang, dicampakkan ke neraka, karena mereka melakukan amalan itu tidak ikhlas. Dengan begitu, amalan apapun, ibadah apapun yang kita kerjakan, kalau tidak ikhlas, ditolak, tidak diterima. Lawan ikhlas, riya dan sum'ah. Riya memamerkan, memperlihatkan, atau ingin dilihat oleh orang lain. Ada maksud, ada tujuan untuk mencari kedudukan, mencari pujian di tengah-tengah orang lain dalam beribadah. Itu namanya riya. Dan juga sum'ah. Sum'ah memperdengar-dengarkan atau supaya terdengar bagi orang lain. Intinya, setiap amalan atau ibadah apapun yang kita lakukan tidak didorong, tidak dimotivasi, tidak terbit dan tidak muncul daripada hati yang ikhlas, niatnya ikhlas, tertolak dia. Sekali lagi kita katakan, ikhlas itu bukan ucapan. Ikhlas itu bukan ujaran-ujaran. Apabila misalnya seseorang bacakan ini lillahi ta'ala, ini ikhlas, yang dinilai oleh Allah bukan yang dikatakannya itu, bukan lillahi ta'alanya, bukan ikhlasnya. Yang nilai adalah yang di hatinya. Apakah dia melakukan itu semata-mata hanya mengharap ridho dan balasan Allah atau tidak? Yang kedua, ringkasnya,
Hendaklah ibadah yang kita lakukan itu sah namanya. Sah tidak sahnya ibadah tergantung apakah kita melakukan ibadah itu sesuai dengan sunnah apa tidak. Namanya ittiba atau mutama'ah. Ini perlu ilmu. Apakah ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Ini membutuhkan kepada ilmu. Sehingga disebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sebelum berucap, sebelum berkata, sebelum berbuat, sebelum bekerja, berilmu dulu. Betapa banyaknya amal, betapa banyaknya suatu ibadah, kalau tidak diilmui, amal yang banyak itu bisa jadi tidak sah. Dengan begitu kita dituntut sebelum beramal, sebelum beribadah untuk berilmu. Ilmu itu tidak bisa kita peroleh kalau tidak belajar. Al-ilmu bit-ta'allum. Banyak orang yang hanya mengandalkan otodidak. Lihat di berita, lihat di internet, lihat di HP, lalu tidak lagi bertanya kepada orang ahli. Dikhawatirkan nanti payah memilah, memisahkan. Karena tidak semua orang yang otodidak itu bisa memahami. Bisa-bisa dia salah paham, salah pengertian, sehingga dia memahamkan yang salah, atau terbaca satu langsung diamalkan. Mau tidak mau, kalau kita ingin berilmu, belajar itu pada guru. Ilmu dengan berguru. Tidak mungkin berilmu tanpa guru. Apalagi itu masalah hukum, masalah fikih, masalah tidak sah tidak sahnya suatu ibadah, masalah kaifiat dalam melakukan ibadah. Harus kita duduk di hadapan guru, menyimak, mendengarkan guru. Agar ibadah yang kita lakukan atau amal yang kita lakukan itu benar, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Dua ini syarat mutlak. Inilah inti dari uraian para ulama. Juga dalam kitab-kitab tafsir, salah satu ayat yang menjadi dalilnya adalah surat Al-Kahfi. Surat ke-18 ayat terakhir. Bunyinya, auzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang faman kana yarju, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia beramal amalan salihah. Dipahami oleh para ulama, amal salih, amal yang benar, amalan yang sah, itu yang mengikuti sunnah Nabi. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Dan jangan dia mempersekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan satu apapun juga. Syirik dalam beribadah adalah riya. Riya adalah tidak ikhlas. Ada motivasi, ada tujuan, ada maksud, ada keinginan lain, namanya riya. Tidak ikhlas. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat kembali mengingat-ingatkan kita pentingnya dalam setiap amal, setiap ibadah yang kita lakukan ikhlas, dan pentingnya juga amalan itu hendaklah benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan faedahnya untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin, para hamba Allah, hari akhirat disebut juga dengan hari keputusan, yaumul fasl. Di antara hal yang diputuskan nanti adalah mana-mana amalan, mana-mana ibadah yang diterima dan mana-mana amalan ibadah yang ditolak. Setelah disidang, diadili dan dipersaksikan, bahkan para rasul pun dipanggil, ketika itu tahulah orang ada yang amalannya itu ditolak, ada yang diterima. Namanya yaumul fasl. Juga disebut dengan hari penyesalan. Salah satu bentuk penyesalan adalah banyak orang beramal tanpa ilmu, alias turut-turutan taklid, tidak berdasar, tidak ingin tahu apakah amal itu benar apa tidak. Ini salah satu yang disesali nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diterima amal ibadah kita dan termasuk orang yang tidak menyesal nanti di akhirat ketika diputuskannya perkara dan persoalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa alamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا